Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadlan Ramadan, kelas 03 reguler pagi. NPM saya 22 11 1001 1011 058. Nama dosen pengampu saya Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Di sini saya akan melakukan UTS metodologi penelitian dan penulisan hukum. Metodologi penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mempelajari hukum dan sistem hukum. Metodologi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami hukum dari berbagai perspektif. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum. Yang pertama, hukum normatif. Metode ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku. Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Analisis normatif, interpretasi hukum, dan pengujian prinsip-prinsip hukum. Contoh mungkin studi mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang atau analisis doktrin hukum kontrak. Yang kedua mungkin penelitian hukum empiris. Metode ini meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, survei, dan metode statistik. Pendekatan interdisipliner dengan sosiologi, antropologi, dan kriminologi. Mungkin contohnya seperti studi mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan di daerah tertentu. Yang ketiga, penelitian hukum historis. Metode ini menganalisis perkembangan hukum dari perspektif sejarah. Peneliti mengkaji sumber-sumber hukum dari masa lalu untuk memahami evolusi prinsip-prinsip hukum. Penelitian arsip, analisis teks historis, dan komparasi sejarah. Contoh studi mengenai evolusi hak-hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat, penelitian hukum komparatif. Metode ini membandingkan sistem hukum dari berbagai negara untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Studi komparatif, analisis lintas negara, dan evaluasi sistem hukum yang berbeda. Studi mengenai perbandingan sistem hukum pidana antara Indonesia dan Belanda. Penulisan hukum. Penulisan hukum adalah seni menyusun argumen hukum secara jelas, logis, dan persuasif. Penulisan hukum yang baik sangat penting untuk menyampaikan analisis hukum kepada audiens yang beragam, termasuk hakim, pengacara, akademisi, dan publik. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam penulisan hukum. Yang pertama, struktur penulisan. Menjelaskan konteks masalah hukum, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Mengkaji literatur yang relevan dan menunjukkan kesenjangan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan alasan pemilihannya. Menyajikan hasil penelitian dan analisis hukum yang mendalam. Kesimpulannya, menyimpulkan temuan utama dan memberikan rekomendasi jika diperlukan. Yang kedua, gaya bahasa. Gunakan bahasa yang jelas dan langsung untuk menyampaikan argumen hukum. Pastikan semua istilah hukum digunakan dengan benar dan sesuai konteks. Hindari bias dan sampaikan analisis hukum secara objektif. Yang ketiga, kutipan dan referensi. Pastikan semua sumber hukum dikutip dengan benar. Gunakan format citasi yang konsisten seperti Blue Book, Oskola, atau format lain yang relevan. Yang keempat, argumen hukum. Susun argumen secara logis dengan alur pemikiran yang jelas. Gunakan bukti dan contoh untuk memperkuat argumen. Jelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks masalah yang dibahas.
Dengan menggabungkan metodologi penelitian yang tepat dan penulisan hukum yang baik, penelitian hukum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum. Mungkin kesimpulan dari saya, pemahaman yang baik mengenai metodologi penelitian dan penulisan hukum sangat penting bagi mahasiswa hukum. Dengan metode yang tepat dan penulisan yang sistematis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu hukum dan praktik hukum. Mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas tinggi dengan mengikuti prinsip-prinsip metodologi penelitian dan penulisan hukum. Penelitian menurut para ahli. Mungkin menurut Donald Ari, penelitian merupakan penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu penelaahan masalah dalam memperoleh informasi yang bermanfaat dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Terence Hillway, penelitian yaitu suatu metode studi yang sifatnya mendalam dan penuh kecermatan dari segala bentuk fakta yang bisa dipercaya atas suatu masalah tertentu untuk memecahkan masalah itu. Mungkin terakhir dari saya, buat adik-adik yang belum mendaftarkan dirinya ke kampus-kampus impiannya, mungkin bisa mendaftarkan ke kampus Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Itu bisa menjadi pilihan alternatif bagi adik-adik yang belum mendaftarkan dirinya ke kampus impiannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.